Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana dengan NPM 102220028, Prodi Akuntansi kelas A22, Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transaksi digital dan finansial teknologi. Sistem transaksi digital adalah suatu cara untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi digital, seperti komputer, smartphone, atau internet. Dalam sistem transaksi digital, uang elektronik atau e-money dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan penggunaannya semakin umum di masyarakat saat ini. Sistem transaksi digital memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus menggunakan uang tunai ataupun kartu kredit. Selanjutnya ada manfaat transaksi digital. Yang satu, ada praktis kegiatan transaksi bisa dilakukan dengan hanya membawa kartu atau smartphone, tidak perlu lagi membawa uang tunai. Yang kedua, ada aman karena sudah tidak lagi harus membawa uang tunai, maka keamanan dari resiko pencurian pun kecil. Yang ketiga, hemat waktu. Transaksi yang dilakukan secara digital mampu menghemat waktu dalam menghitung jumlah uang yang harus dibayar. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, banyak promo menarik. Berikutnya ada jenis sistem transaksi digital, yaitu ada e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang mereka dalam bentuk digital. Selanjutnya ada mobile payment. Adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan smartphone mereka. Selanjutnya ada card payment. Adalah sistem pembayaran digital yang menggunakan kartu kredit atau debit untuk melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya ada virtual account. Adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran melalui rekening virtual. Selanjutnya ada QR code payment, yaitu pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan memindai kode QR pada perangkat mereka. Selanjutnya ada mobile banking transfer, yaitu sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer uang menggunakan aplikasi perbankan mereka. Berikutnya ada finansial teknologi, yaitu finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan ataupun ke bank atau ATM untuk pensetaan perdana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Selanjutnya ada dasar hukum penyelenggara
penggunaan fintech, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Adapun keuntungan dari fintech, bagi konsumen, fintech memberikan manfaat, yaitu mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, yaitu pedagang atau produk atau jasa, fintech memberi manfaat, yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, membekukan alur informasi. Kalaupun bagi suatu negara, fintech memberi manfaat, yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, fintech turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI). Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari fintech. Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Selanjutnya ada peran fintech dalam sistem pembayaran, yaitu menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung serta meminjam dana dan penyertaan modal. Selanjutnya ada keterlibatan lalu lintas pembayaran terkait fintech. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Dalam hal tabungan, pinjaman, dan pernyataan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data informasi konsumen. Dalam hal pembayaran, penyelesaian settlement dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi fasilitator analisis bisnis yang intelijen, asesmen, dan koordinasi dan komunikasi. Mungkin itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.